Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian LHI yang dirahmati Allah, dan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatannya yang diberikan kepada kita dan kebaikannya yang Allah catatkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bertemu berjumpa dalam satu majelis ilmu yang Allah cintai dan Allah ridai. Semoga apa-apa yang kita lakukan, kita selenggarakan, baik dari rumah menuju masjid untuk melakukan sholat jamaah maghrib dan diteruskan dengan kajian ilmu, menjadi catatan amal kebaikan di akhirat nanti dan menjadi pemberat timbangan mizan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kita pada malam ini adalah kajian tafsir lanjutan dari juz yang kedua, dan ciri para nabi, para sahabat adalah mengajak dakwah kepada kebaikan. Teman-teman juga bisa mengajak keluarganya, sahabatnya untuk bisa mendatangi majelis ilmu. Paling tidak setiap orang bisa satu orang saja, insya Allah menjadi amal jariyah panjenengan sedaya. Tak lama lagi, monggo kepada beliaunya Ustadz Fatih kami persilakan. Tayyib, jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحابته ومواله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para bapak lan ibu, arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai pintu nikmat, ya. Di antara nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat talabul ilmi syarif, menuntut ilmu agama yang di dalamnya dibicarakan tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan wasilah sarana kita dalam menuntut ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala arahkan kita mudah dalam menapaki jalan untuk menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Taib, ma'asyiral muslimin, para bapak dan ibu, arsyadani wa arsyadakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas makna atau tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat ke-144 yang membicarakan tentang proses yang syariat pindahnya kiblat dari Baitul Maqdis
ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan di ayat ke-145 dalam surat Al-Baqarah yang masih berkaitan dengan pembahasan pemindahan kiblat ya. Jadi bisa dikatakan ini ayat lanjutan yang terakhir ya. Bukan terakhir dalam arti membahas pemindahan kiblat, tapi dari sebab nuzulnya ya. Sebab turunnya ayat ini masih mengikuti sebelumnya ya, masih mengikuti sebelumnya. Namun pada ayat yang ke-145 ini ada beberapa pembahasan khusus ya. Meskipun tetap pembicaraannya tentang pemindahan kiblat, nanti pembicaraan khususnya atau penjelasan khususnya di sini adalah lebih banyak kepada sikap atau sifat orang-orang ahlul kitab dalam menerima atau dalam menyikapi syariat pemindahan kiblat tersebut dan dalam menyikapi syariat secara umum ya. Tapi untuk mengawali kajian ini mari kita simak dulu ayatnya. Tafadhal Ustaz. 145 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Baik, jazakumullahu khairan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat ke-145 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakter orang-orang ahlul kitab, khususnya yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi pemindahan kiblat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap mereka? Sikap mereka secara umum adalah dipatenkan dalam ayat Al-Quran, tidak akan mengikuti syariat engkau wahai Muhammad, tidak akan mengikuti kiblat engkau wahai Muhammad, alias tidak akan mengikuti agama kamu, karena kiblat itu adalah salah satu unsur terpenting daripada agama, bahkan menjadi salah satu syarat sahnya sholat yang merupakan tiang daripada agama. Kalau tidak mengikuti kiblat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini tentang karakter orang-orang ahlul kitab yang mereka tidak mau menerima kebenaran, bukan karena mereka tidak mengetahui kebenaran syariat pemindahan kiblat tersebut, akan tetapi karena mereka mengikuti hawa nafsu. Maka dalam akhir ayat nanti akan dijelaskan, wala ini taba'ta ahwa'ahum,
kalau engkau wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka. Artinya ketidakmauan mereka untuk mengikuti Nabi SAW bukan karena ilmu yang ada pada diri mereka, tapi karena hawa nafsu. Mereka sudah mengetahui ilmunya, tapi mereka menolaknya karena hawa nafsu, kedengkian dan keinginan mereka sendiri. Apa yang bisa kita dapat nanti ketika kita mempelajari ayat ini? Pada akhirnya insya Allah kita setelah tadabbur nanti kita akan mengetahui posisi kita sebagai kaum muslimin, agar kita tidak terjerumus ke dalam karakter, ya, atau tidak mengikuti karakter atau sikap orang-orang ahlul kitab yang mereka menentang syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini gambaran penjelasan secara umum. Kita baca tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, "Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh jika engkau wahai Muhammad ataital ladzina mendatangi orang-orang atau mendatangkan kepada orang-orang utul kitab yang mereka diberikan Alkitab, yakni Yahudi dan Nasrani, bikulli ayatin, dengan setiap ayat, tanda, bukti, ya, ma tabi'u qiblatak, niscaya mereka tidak akan mengikuti kiblatmu wahai Muhammad. Beliau Imam As-Sa'di mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min kamali hirsihi ala hidayatil khalqi. Di antara karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk kesempurnaan akhlak beliau, ketamakan beliau untuk menunjukkan hidayah kepada manusia, yubdhilu lahum ghayata ma yaqdiru alaihi minan nasihah. Nabi berusaha semaksimal mungkin untuk mengarahkan nasihat, untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan irsyadat, ya, arahan-arahan kepada orang-orang ahlul kitab, wa yatalattaf bihidayatihim, dan bersikap lembut untuk memberi hidayah kepada mereka. Wa yahzan idza lam yanqadu li amrillah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merasa sedih bila mana mereka ahlul kitab ini tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sa'di rahimahullah mengawali penjelasan tafsir daripada ayat ini dengan menjelaskan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi orang-orang Yahudi di Madinah. Bagaimana sikap Nabi tertera dalam awal ayat itu, wala in ataita, dan jika engkau Muhammad mendatangkan atau mendatangi alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab, bikulli ayah, dengan setiap bukti. Apa kata Imam As-Sa'di? Hal ini menunjukkan ghayata ma yaqtiru alaihi minan nasihah min kamali hirsihi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking pengennya menunjukkan hidayah kepada orang-orang Yahudi, beliau itu mencurahkan segala tenaganya, mencurahkan segala upayanya untuk mengarahkan mereka kepada hidayah, memberi nasihat, mengumpulkan mereka, ya, mentolerir mereka, membuat perjanjian dengan mereka. Kalau kita lihat dalam sejarah, tidak lain kecuali semata-mata agar mereka mendapatkan hidayah. Wala in ataita, dan jika engkau Muhammad
mendatangkan kepada mereka, membawakan kepada mereka. Dan memang benar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun orang-orang Yahudi punya karakter yang keras dan menentang syariat Nabi, tapi Nabi SAW mempunyai satu karakter yang paten. Jiwa seorang da'i, ya, menyebarkan, ingin agar orang lain mendapatkan hidayah itu dominan, lebih dominan. Dan itu kelebihan dan keistimewaan Rasulullah SAW, yang bahkan umatnya ini kesulitan untuk menjangkaunya. Rasulullah SAW, di antaranya kita ceritakan kemarin, ada seorang remaja Yahudi sampai ketika meninggal mau didakwahi oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW keluar daripada rumahnya, remaja Yahudi tadi meninggal dalam keadaan syahadat. Apa yang Rasulullah SAW katakan? Alhamdulillahilladzi akhrajahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan remaja Yahudi tadi dari neraka karena wasilah dakwahku ya Allah, karena perantaraku. Artinya Nabi memang memiliki keinginan kuat, jangan sampai umatku ini ada yang masih saya temui, masih saya jumpai sementara dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau bahkan kafir. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebelum perang Khaybar, ini peristiwa perang Khaybar. Khaybar itu kan penduduknya isinya adalah orang-orang Yahudi, ya kan? Dan itu di akhir-akhir perang Khaybar terdapat 7 atau 8 benteng itu. Ditunjuk pasukan belum tembus, ditunjuk pemimpin komandan belum tembus lagi. Akhirnya Rasulullah SAW meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menjadi komandan. Wallahi la u'tiyanna ar-rayata ghadan man yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Demi Allah, besok akan saya berikan panji bendera ini kepada seseorang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan Allah cinta kepada laki-laki itu dan Rasulnya pun cinta kepada laki-laki itu. Besoknya Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib. Apa yang beliau katakan kepada Ali bin Abi Thalib sebelum menyerbu benteng Khaybar itu, dan nantinya akan takluk benteng Khaybar itu? Beliau Rasulullah SAW katakan, ud'uhum ilal Islam. Wahai Ali bin Abi Thalib, dakwahilah dulu mereka ke dalam Islam. Fa in ajabuka, kalau mereka menjawab dakwahmu wahai Ali, fa'alimhum, maka berilah tahu mereka bahwasanya qad annallaha qad faradha alaihim 5 salawat, bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka 5 kali sholat. Kalau mereka enggan, maka berikanlah kepada mereka jizyah. Napa jizyah niku? Pajak dan seterusnya. Artinya apa? Rasulullah SAW pengen ya sebelum mereka kamu perangi, coba ajak dulu untuk masuk Islam. Setelah Rasulullah SAW panjang menjelaskan, kalau mereka kemudian kok tidak mau masuk Islam, baru kemudian kamu perangi mereka. Apa di akhir hadis Rasulullah SAW katakan? Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am atau humrin na'am. Wahai Ali, demi Allah, sesungguhnya seorang laki-laki yang mendapatkan hidayah karena wasilah dakwahmu, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan humrun ni'am, unta merah, ya, unta merah.
bagi jemaah umroh memang ada nggih unta merahnya. Unta merah kalau dalam beberapa literatur yang ada itu memang menjadi unta yang paling mahal ya. Unta paling mahal, unta merah. Makanya orang Arab kalau mereka membandingkan atau mempermisalkan orang itu kaya atau enggak, mereka nyebutnya khumrun na'am ya. Perbandingannya itu dengan dia memiliki unta merah atau enggak ya. Kalau memiliki unta merah berarti orang ini orang elit gitu ya. Bisa kita bahasa kiaskan ya, satu orang yang mendapatkan hidayah dari nasihatmu, dari status WA-mu, dari ajakanmu untuk sholat, itu lebih baik daripada kamu mendapatkan miliaran, ratusan miliar, bahkan triliunan ya. Karena hidayah itu memang mahal. Inilah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Wala in ataita alladzina utul kitab bikulli ayat, wahai Muhammad, meskipun engkau datangkan semua bukti yang kamu miliki berupa Al-Quran, berupa bukti, berupa kisah-kisah kaum terdahulu, artinya apa? Nabi memang akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana orang Yahudi itu mendapatkan hidayah begitu. Nah, ini kata beliau mengawali dengan itu supaya kita tahu bahwa Nabi SAW memiliki karakter engkang mulia, karakter yang mulia untuk mendakwahi mereka ya. Jadi para jamaah sekalian, bisa kita ambil di penggalan ya, pertama ayat ini sebagai seorang mukmin yang sejati yang meniru karakter Nabi SAW. Janganlah kita putus asa dalam mendakwahi keluarga dan komunitas kita gitu, terutama anak-anak kita, karena mereka lah tanggung jawab kita masing-masing, dan itu karakter yang diajarkan Nabi SAW. Baik, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan jika engkau mendatangkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, yakni Yahudi, bikulli ayah, dengan setiap ayat ya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bikulli ayatin tafsirnya adalah bikulli burhanin wa dalilin, dengan setiap bukti dan dalil. Yuwadhihu qaulaka, yang mana bukti dan dalil itu menjelaskan perkataanmu, wa yubayyinu ma tad'u ilaih, dan menerangkan ajaran dakwahmu, apa yang kamu dakwahkan. Meskipun engkau wahai Muhammad mendatangkan kepada mereka dengan setiap ayat, ma tabi'u qiblatak, karakter orang-orang Yahudi itu tidak akan menerima dakwahmu, tidak akan menerima kiblatmu, tidak akan mengikuti kiblatmu. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, kita perhatikan dalam perkataan beliau, tafsiran beliau, bikulli burhanin wa dalilin, dengan setiap bukti dan dalil ya. Kita amati bahwasanya memang orang-orang Yahudi itu orang-orang yang sulit diajak berpikir dengan dalil. Kenapa kok demikian? Karena ya, sudah diawali dari ayat-ayat sebelumnya, bahkan mungkin dari juz 1 ya oleh Ustadz Adam. Kenapa mereka kok menolak dalil dan bukti yang ada? Karena didasari daripada perasaan dengki, ainat, ya, ingkar, dan hasada min indi anfusihim, istikbaran, sombong, angkuh, dengki, dan ingkar dengan selain mereka. Itulah yang membuat mereka itu menolak bukti dan kebenaran. Dan ternyata terbukti
Bahkan bukan hanya kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi dalam mensikapi ajaran Nabi mereka, yakni Nabi Musa alaihi salam, ya. Meskipun mereka sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah melalui kiprah dakwahnya Nabi Musa, mereka tetap tidak mau ikut. Coba bayangkan dulu, Nabi Musa alaihi salam, ya, membawa Bani Israel, ya, Bani Israel itu dari kejaran Fir'aun, dan di situ Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dengan dibelahnya lautan. Situ Nabi Musa alaihi salam lempar tongkat dan terbelah lautan. Kalau kita renungkan, itu tanda kebesaran Allah atau enggak? Tanda kebesaran Allah. Bahkan itu tanda kebesaran Allah yang langsung nyata. Tidak butuh berpikir lagi, tadabbur lagi, enggak. Itu sudah nyata. Sudah nyata kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah. Tapi setelah mereka itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu, beberapa lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihi salam untuk pergi arba'ina lailah, 40 malam atau 40 hari. Diturunkan kitab Taurat di situ. Mereka sebagian orang-orang Yahudi itu apa? Sampai menyembah patung anak sapi yang mereka buat sendiri. Ijlan, patung anak sapi yang mereka buat sendiri. Padahal turun temurun mereka sudah dikisahkan sebelumnya apa? Diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Itu suatu tanda yang sudah besar. Itu bukti. Itu kan termasuk bukti, ayat, tanda kebesaran Allah. Tapi mereka lupakan hal itu. Dengan besarnya bukti itu mereka lupa. Maka enggak heran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan kepada mereka bikulli ayah, dengan setiap ayat, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti engkau. Dijelaskan di situ ma tabi'u. Tabi'u itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu sudah terjadi. Artinya sudah pasti, sudah karakter mereka, sudah berlalu karakter mereka itu memang seperti itu. Mata bi'u qiblatak, menunjukkan jazm, itu sudah pasti itu. Ketika mereka diingatkan oleh Nabi Musa alaihi salam, mereka masih bantah. Membuat patung anak sapi, yang membuat siapa? Yang melihat pembuatan berhala tersebut siapa? Mereka sendiri. Coba kita kalau melihat pembuatan itu, ya, dibuat kemudian apa namanya, tahu bahwasanya itu bukan Tuhan, kemudian mereka adakan sendiri seperti itu. Orang kalau melihat itu kan, kalau berakal itu kan nggak mungkin saya sembah itu, wong itu makhluk, itu bukan Tuhan. Tapi mereka nggak gubris, mereka nggak gubris masalah itu, nggak gubris. Nggak heran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan bikulli ayah, mereka ndak mau. Wong ajaran mereka sendiri mereka ndak mau nerima, apalagi ajaran Nabi yang nggak mereka akui, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi, ya, apa namanya, peringatan kepada kita untuk kita mengambil sikap, ya, dalam hal ini, bahwasanya memang orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani atau orang-orang yang mereka menentang agama Allah, karena keangkuhan mereka akan sulit menerima kebenaran. Ya. Dan Al-Quran ini kan sampai hari kiamat qaimun. Al-Quran ini kan nanti sampai hari kiamat. Artinya karakter-karakter seperti mereka ini ya akan selalu ada. Orang-orang Yahudi tersebut, meskipun tidak mutlak secara individual semuanya, karena ada orang Yahudi yang
yang kemudian menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan jikalau engkau mendatangkan kepada mereka wahai Muhammad orang-orang ahlul kitab dengan setiap bukti tanda ma tabi'u qiblatak, maka mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Qiblatak, kata beliau Imam As-Sa'di, ini artinya dinak ya, agama kamu ya. Tafsirnya adalah dinak, agama kamu. Karena kiblat itu salah satu unsur terpenting dalam agama. Kalau kita tidak mengikuti kiblat, maka tidak mengikuti agama. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan sekali-kali tidaklah engkau Muhammad mengikuti kiblat mereka ya. Sekali-kali tidaklah engkau Muhammad mengikuti kiblat mereka. Imam As-Sa'di rahimahullahu taala beliau menjelaskan wa ma anta bitabi'in qiblatahum ay ablagh min qawlihi wa la tattabi'. Firman Allah wa ma anta bitabi'in qiblatahum itu lebih kuat maknanya daripada kata-kata wa la tattabi', dan janganlah engkau mengikuti ya. Janganlah engkau mengikuti. Kenapa kok demikian? Li'anna dzalika yatadhamman annahu sallallahu alaihi wasallam ittasafa bi mukhalafatihim. Karena dalam kata wa ma anta bitabi'in qiblatahum itu mengandung makna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat akan selalu pasti menyelisihi orang-orang Yahudi ya. Jadi ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, ketika kita merenungi ayat wa ma anta bitabi'in qiblatahum, kata beliau Imam As-Sa'di, ini sebenarnya mengandung larangan ya. Sebenarnya mengandung larangan, bukan sebagai informasi saja, dan engkau Muhammad tidak akan mengikuti kiblat mereka, bukan informasi saja, tapi ini adalah larangan ya. Perintah untuk menjauhi. Wala tattabi', kata beliau, dan janganlah kamu mengikuti wahai Muhammad ya. Artinya apa? Ketika orang-orang Yahudi demikian sikapnya terhadap pemindahan kiblat kamu, begitu pula kamu juga demikian. Jangan mengikuti kiblat mereka. Tapi kata beliau Imam As-Sa'di wa hadza ablagh, cuman dalam konteks ini wa ma anta bitabi'in qiblatahum ini lebih kuat penekanannya. Maksudnya apa? Ini kalau kita pelajari dalam ilmu nahwu ya. Dalam ilmu nahwu di situ ada ma itu ma nafi, peniadaan, dan ada kata ba al-jar ya, jar, huruf jar. Nah, kalau ada ma nafi ditambah huruf jar itu artinya penekanan, memang artinya penekanan. Contoh dalam ayat yang lain, alaisallahu bi'azizin dzintiqam, alaisallahu bi'ahkamil hakimin, misalkan ya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik zat yang maha hakim, maha bijaksana, ahkam. Ada kata laisa yang artinya menafikan, dan kemudian ada kata bi. Nah, kalau ada kata nafi dengan bi itu penekanan, sama. Wa ma anta bitabi', dan engkau wahai Muhammad sekali-kali, terjemahnya begitu, benar-benar sekali-kali tidak akan ditambahi tabi'. Tabi' itu isim fa'il, tambah lagi penekanannya,
Karena isim fa'il itu tidak terikat dengan waktu, baik yang telah lalu, baik yang sekarang maupun yang akan datang seterusnya. Wahai Muhammad, sekali-kali benar-benar seterusnya engkau tidak akan mengikuti millah atau kiblat mereka. Dan kita ambil pelajaran jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, ini menjadi dalil bahwasanya kita tidak boleh tasyabuh, ya, tasyabuh atau mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, kalau kita terjunkan dalam konteks sekarang yang mana terjadi konflik luar biasa seperti ini, ya dalam hati kecil kita dan dalam usaha kecil kita jangan sampai kita ini terlibat untuk mendukung, menyokong, ya, yang nanti kemudian ya khawatir terjerumus pada mengikuti mereka. Ya, maksudnya di sini adalah kita ini berusaha untuk tidak mereka dalam diskriminasi, menyiksa, menzalimi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Ini saya peringatkan tentang boikot, ya, boikot dan pentingnya boikot, karena kadang-kadang kita temukan sebagian kita itu memang betul-betul, ya, kita betul-betul tidak mendukung, ya, istilahnya pembantaian yang ada di sana, bahkan kita menentang seperti itu. Kita mendukung perjuangan Palestina, tapi kadang-kadang kita itu luput dan lalai dalam masalah kecil seperti boikot ini. Ya, padahal itu efeknya luar biasa. Kadang-kadang kita sering temukan seperti itu. Ya, dalam barang-barang yang kita konsumsi sehari-hari. Ini sampai dalam taraf terkecil seperti ini ya kita perhatikan. Ya. Kenapa? Ya ujung-ujungnya tadi wa ma anta bitabi'in qiblatahum ay dinahum. Ya. Umumnya adalah jangan sampai kita mengikuti agama mereka terus berkaitan terus, ya, termasuk diantaranya adalah berpartisipasi dalam eksistensi mereka, ya, ekonomi mereka yang kemudian digunakan untuk membantai kaum muslimin. Ya. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Ini menunjukkan bahwasanya sampai nanti hari kiamat orang muslim sejati tidak akan menyerupai atau mengikuti kiblatnya orang-orang Yahudi, ya. Nah, kalau secara khusus kiblat yang dimaksud kiblatnya orang-orang Yahudi ini adalah Baitul Maqdis, ya. Dulu di zaman Nabi SAW, ya, kiblat mereka ke Baitul Maqdis, kiblat Nabi SAW pindah ke Ka'bah. Ya. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd. Dan tidaklah sebagian mereka mengikuti kiblat sebagian yang lain, ya. Dan tidaklah sebagian mereka, ini sama, ya, redaksinya sama, ada kata ma sama ada kata bi, ya, artinya penekanan. Dan tidaklah sebagian mereka, artinya orang-orang Yahudi, bitabi'in mengikuti kiblat ba'd sebagian yang lain. Di antara para ulama mufassir di sini menafsirkan bahwasanya yang dimaksud qiblat ba'dhin di sini adalah kiblatnya orang-orang Nasrani, ya, kiblatnya orang-orang Nasrani. Dan tidaklah orang-orang Yahudi ini mengikuti kiblatnya orang-orang Nasrani, karena orang-orang Nasrani juga termasuk ahlul kitab, kan gitu, okay? Ahlul kitab, orang-orang yang diberi kitab yaitu Taurat dan Injil. Dan tidaklah orang-orang Yahudi itu mengikuti kiblatnya orang-orang Nasrani. Nah, kiblatnya orang-orang Nasrani ke arah mana? Adzan ini. Adzan dulu nih.
Nggih, saya adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan sebentar. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd. Dan tidaklah sebagian mereka mengikuti kiblat sebagian yang lain. Artinya Yahudi ini tidak akan mengikuti kiblatnya orang Nasrani dan orang Nasrani tidak akan mengikuti kiblatnya orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa orang-orang selain Islam, ya, milah-milah selain Islam ini adalah orang-orang yang berpecah belah, ya, berpecah belah. Meskipun permusuhan mereka terhadap Islam itu satu, tapi sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang berpecah belah, ya, sampai dalam tingkatan yang dua yang terbesar sendiri, yaitu Yahudi dan Nasrani, sering disebutkan dalam Al-Quran. Mereka ini juga saling bermusuhan, ya. Bahkan inti, ya, daripada ketuhanan mereka atau agama mereka itu mereka saling bermusuhan. Makanya disebutkan dalam Al-Quran,
wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Orang-orang Yahudi berkata orang Nasrani itu tidak sama sekali tidak berada di atas agama yang benar. Orang-orang Nasrani berkata orang-orang Yahudi sama sekali tidak berada di atas agama yang benar, sementara mereka semuanya itu yatlunal kitab, mereka mengetahui ilmunya. Nah, di mana kiblat orang-orang Nasrani? Ya, dalam kitab At-Tahrir wa At-Tanwir karya Imam At-Tahir bin Asyur, di situ disebutkan bahwa dahulu kiblat orang-orang Nasrani ini menghadap ke arah timur, ya, pokoknya ke arah timur, ilal masyrik, ke arah timur. Kalau Yahudi kan Baitul Maqdis, umat Islam ke Ka'bah, sementara orang-orang Nasrani ke arah timur. Wallahu ta'ala alam. Saya tidak begitu mendalami muasalnya kenapa ke arah timur, tapi saya baca sekilas dalam tafsir tersebut itu karena mengikuti Raja Romawi yang menghadapkan pintu atau membalikkan pintunya ini ke arah timur, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan jikalau seandainya engkau Muhammad ittaba'ta ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu mereka, hawa nafsu mereka, mim ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ilmu, ya, setelah datang kepadamu ilmu. Taib. Dalam tafsir disebutkan ittiba'ul yahud, wa hadza yadullu ala ittiba'il yahud ittiba'ul hawa. Hal ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya mengikuti orang-orang Yahudi sejatinya adalah mengikuti hawa nafsu, ya. Mengikuti orang-orang kafir sejatinya adalah mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti kebenaran. Kenapa? Karena Allah mengatakan wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan jikalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Padahal kalau kita lihat konteks sebelumnya, mengikuti dalam hal ini apa? Mengikuti kiblat kan gitu. Tapi kiblat diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Allah dengan hawa nafsu. Ya, dengan hawa nafsu. Artinya apa? Itu bukan kebenaran. Kiblat mereka itu bukan kebenaran. Mereka menetapkan kiblat itu sendiri atas hawa nafsu mereka. Karena dasar daripada hawa nafsu mereka. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya jika kita punya kecondongan kepada orang-orang kafir, utamanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka disitulah kekhawatiran kita bahwasanya kecondongan itu bermula daripada hawa nafsu yang buruk, ya. Bukan kepada ilmu, tapi kepada hawa nafsu, ya. Karena orang-orang Yahudi mereka tidak mengikuti Muhammad ya karena hawa nafsu mereka, bukan atas dasar ilmu mereka. Mim ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu dari ilmu, ya. Dalam tafsir disebutkan anna hadza yadullu ala anna al-insan la yu'akhadhu bil mukhalafah illa ba'da qiyamil hujjah. Hal ini menunjukkan bahwasanya manusia tidak akan dihukum, tidak akan diazab karena menyelisihi terhadap kebenaran, kecuali kalau sudah datang hujjah atau sudah datang ilmu, ya. Nah, kalau kita teliti orang-orang Yahudi, apakah sudah datang kepada mereka ilmu? Sudah. Bikulli ayah, dengan setiap
ayat burhan. Sampai di dalam kitab mereka sendiri kan ada gitu. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan di Taurat itu ada, meskipun saya sendiri belum melihat secara langsung. Bahkan dalam Al-Quran sudah dijelaskan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab mereka mengetahui Nabi seperti mengetahui anak mereka sendiri. Tahu bagaimana telinganya, bagaimana kelopak matanya, bentuk alisnya. Saking sedetailnya itu mereka tahu, anak-anak mereka, begitulah mereka tahu tentang Nabi SAW. Cuma karena hawa nafsu tadi mereka menolak kebenaran. Sudah tegak hujah atau belum? Sudah tegak hujah. Nah, kalau belum tegak hujah, dalam tafsir disebutkan la yu'akhadhu bil mukhalafah, maka kemungkinan belum diambil atau belum disiksa. Karena adanya siksaan atau adanya hukuman itu setelah adanya hujjah yang ada, qiyamul hujjah. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian bahwasanya ilmu yang sejati, ilmu yang hakiki itu adalah ilmu yang diserap dalam hati, ya, ilmu syariat, ya, ilmu agama. Ya, itu yang dimaksud ilmu yang sejati. Al-ilm di sini bukan ilmu yang hanya ada di pikiran saja. Ya. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena kalau ilmu ada di pikiran, mereka sudah tahu kebenaran pemindahan kiblat itu. Akan tetapi mereka tetap tegak hujah kepada mereka, tetap dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya zaman Nabi SAW itu disebut dengan zaman asrul ilmi. Harusnya asrul ilmi itu eranya ilmu, zamannya ilmu, zamannya Nabi. Karena sejatinya ilmu itu adalah ilmu syariat, ilmu agama. Sejatinya ilmu itu adalah ilmu agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tegaknya hujjah itu adalah ketika tersampaikannya ilmu agama tersebut. Maka upaya kita dalam mengkaji ilmu tafsir ini ya kembali kepada ilmu agama itu. Dulu saya pernah ada dalam sebuah ada dalam sebuah forum itu, kemudian saya kaget ketika ada seseorang yang menyampaikan ke dalam forum itu bahwasanya kita tidak usah kembali ke zamannya onta, begitu, ke zamannya onta. Nah, kalau sudah disebut zaman onta itu maksudnya siapa? Zamannya Nabi SAW. Pas waktu itu mengkaji tafsir gitu, mengkaji tafsir, kaget saya, masya Allah, kok ada orang seperti ini. Tidak usah kembali ke zaman onta. Sekarang zamannya kita adalah zaman modern. Yang tahu maslahat kita adalah orang-orang yang sekarang hidup ini, yaitu orang-orang barat. Maka kita ayo merujuk kepada tafsiran orang-orang barat. Seperti itu dikatakan, langsung munjak begini ya. Langsung saya katakan, jenengan adalah orang yang liberal. Wong Al-Quran sudah paten, Al-Quran sudah final, istilahnya sudah finish. Apa ayatnya dalam surat Al-Maidah itu? Surat Al-Maidah ayat 3. Aku telah sempurnakan. Bagaimana ayatnya? Telah sempurnakan untukmu agamamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamatin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sempurna ini agama, dan kesempurnaan agama ini, ayat itu turun, ya, turun di akhir-akhir. Kesempurnaan agama ini adalah ketika Rasulullah SAW masih hidup. Siapa yang memahami betul tafsiran dari Rasulullah SAW? Zaman sahabat, zaman unta, kan gitu. Ya. Lah itu makanya kita perlu membenahi anak-anak remaja kita sekarang ini ya. Di antaranya mendidik mereka, menempatkan mereka
ke dalam pendidikan-pendidikan yang ada modalnya lah ya. Modal akidah yang benar, atau minimal sebelum terjun ke forum-forum seperti itu sebelumnya sudah ada modal akidah yang kuat ya. Innaka idzal laminadz zalimin, jika engkau Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, innaka idzal laminadz zalimin, maka sesungguhnya engkau Muhammad jika demikian adalah termasuk orang-orang yang zalim ya. Ini jamaah sekalian, tidak diartikan bahwasanya Nabi SAW itu melakukan mengikuti hawa nafsu mereka, enggak ya. Para ulama tafsir menjelaskan ada dua penafsiran di sini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittaba'ta, ta itu kan kamu itu kan Muhammad. Ya, kamu itu Muhammad, itu maksudnya adalah sebagian umat Nabi SAW. Dan jika kalian, begitu maknanya, jika kalian sebagian umat Muhammad itu mengikuti mereka, hawa nafsu mereka, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim. Yang kedua, memang ini tertuju kepada Nabi, dan jika engkau wahai Muhammad, bukan umatnya, tandanya apa? Tandanya ini adalah peringatan keras. Memang betul peringatan keras bagi Rasulullah SAW, dan kita pelajari kemarin ya, khitabun Nabi, khitab li ummatihi ya, perintah untuk Nabi adalah perintah untuk umatnya, kan begitu. Kalau Nabi SAW saja diperingatkan oleh Allah dengan peringatan yang keras, padahal Nabi itu maksum. Maksum nama buatan? Maksum. Nggak mungkin Nabi mengikuti hawa nafsu, pasti berdasarkan wahyu, kan gitu. Kalau Nabi saja yang bergerak berdasarkan wahyu diperingatkan keras, apalagi kita, gitu maksudnya. Apalagi kita, maka kita harus lebih berhati-hati. Karena Nabi SAW tidak mungkin bergerak dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa, Nabi nggak akan mengucap hawa nafsu. Ya, karena Nabi SAW maksum. Innaka idzal laminadz zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, karena waktu yang sudah selesai kan. Saya kira cukup sekian yang saya sampaikan ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi perenungan bagi kita untuk mengambil sikap ya, terhadap atau sikap tentang bagaimana kita menyikapi orang-orang ahlul kitab, orang-orang non muslim, orang-orang kafir ya, karena sejatinya Al-Quran itu nanti akan sampai hari kiamat tetap tegak maknanya, begitu. Ini demikian dari saya. Jazakumullahu khairan, wasta'fu minkum katsiran. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah min kulli qaulin bila amal. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kajian tafsir pada malam hari ini. Kita buka satu pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini ada dua pertanyaan ya. Pertama, masalah kiblat. Ini suatu contoh. Misalnya saya saya ini berjalan di tengah hutan, nggak tahu arah Setelah saya bingung nggak tahu arah, kemudian saya ini melakukan sholat. Setelah saya selesai sholat, kok ternyata ada orang yang mengingatkan saya, Mas, sampean keliru madhepe sampean ge mau madhep ngalor. Lah peristiwa ini saya ini wajib mengulang sholat atau sudah cukup, Ustaz? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua,
pertanyaan saya ini tentang orang yang sudah kedatangan hujah atau sudah kedatangan ilmu agama tadi ya. Seperti orang Dayak itu kan enggak ngerti agama sama sekali tat. Mana mungkin dia itu mau belajar agama, kan hidupnya di tengah jaten. Lantas bagaimana dia itu kan enggak mengenal agama tat. Apakah besok pada hari kiamat itu dia ini mendapat adab dari Allah atau ma'fu tat? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan. Saya jawab untuk pertanyaan yang kedua dulu. Bagaimana jika terjadi tidak adanya penyampaian dakwah ya, seperti halnya orang yang ada di pelosok Papua dan lain sebagainya yang sama sekali tidak menerima dakwah, apakah hujjah itu tegak bagi mereka? Allahu ta'ala a'lam. Yang saya ketahui, kalau misalkan itu sama sekali tidak menerima dakwah ya, artinya memang satu titik pun tidak ada sisi dakwah kepada mereka ya, maka masuk dalam hadis Rasulullah SAW yang nantinya itu akan diuji pada hari kiamat ya, diuji pada hari kiamat. Termasuk diantara yang diuji adalah orang yang gila ya, orang yang tidak punya akal, seperti itu. Diujinya bagaimana? Saya agak lupa redaksi hadisnya, tapi di situ akan diuji. Kalau memang lulus ujian, maka dia ini akan kemudian masuk ke dalam surga ya. Kalau tidak lulus ujian, maka akan masuk dalam neraka ya. Allahu ta'ala a'lam. Akan tetapi kalau misalkan sampai kepada mereka dakwah ya, sampai kepada mereka dakwah, kemudian mereka kok tidak mau, meskipun itu hanya satu kali, itu sudah tegak bagi mereka hujjah. Allahu ta'ala a'lam. Mungkin akan saya kembali rujuk hadis spesifiknya masalah itu ya, yang tadi ada ujian di akhirat. Karena sama dengan masa fatrah, itu kan masa fatrah. Sebelum Nabi SAW itu ada masa fatrah ya. Ya, para ulama berbeda pendapat juga masa fatrah itu sebelum Nabi SAW dilahirkan atau sebelum Nabi SAW diutus ya. Ada yang mengatakan itu karena turun temurun kena ajaran syirik, ya sudah, mereka dapat turun temurun dari bapaknya, leluhurnya ajaran syirik. Tapi ada juga yang berpendapat itu nanti masa fatrah mereka akan diuji gitu. Allah ta'ala alam. Kemudian yang kedua, ini persoalan fikih ya. Kalau persoalan fikih saya jawab belum bisa jawab. Nggih. Mungkin ada kajian fikih juga nggih. Ustadz Ibrahim biasanya nggih. Bisa ditanyakan nggih, Pak, nanti termasuk juga menjadi PR bagi saya untuk mengkajinya. Ini dari saya. Wa ta'ala alam bisawab. Jazakumullah. Demikian ya Pak Ana. Nah, demikian kajian pada malam hari ini kita cukupkan. Saya selaku pembawa acara dalam membaca bila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian pada malam dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.